Halo sobat budak keris yang kami muliakan. Berminum ya. Iya. Jadi hari ini kami berdua lagi gabut terus nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana. Lalu kita coba diskusi, enaknya ngapain ya udah. Karena nggak tahu kita jalan pakai mobil, tapi karena kita nggak punya tujuan, akhirnya kita memutuskan untuk berdiskusi akan suatu hal. Ya gitu ya kak. Iya. Ya. Disapa dulu dong. Halo budak keris yang kita muliakan ya. Ya. Bentar minum mbak. Iya. Jadi pembahasan ini sepertinya akan menjadi bahasan yang cukup dalam ya kak, cukup dalam. Dan kalau teman-teman tertarik, nanti video ini akan dijadikan series ya, ada episodenya. Dan untuk kali pertama ini, gimana kalau kita bahas keris yang cukup itu kak, cukup ramai dibicarakan, cukup familiar dan cukup banyak digunakan oleh orang-orang. Iya, keris junjung derajat ya. Ya, keris junjung derajat. Ini kantornya nggak bisa minum ya, satu nyetir yang fokus. Iya. Kalau saya bebas. Saat lalu lintas lah. Ya, sangat lalu lintas. Nah ini lampu merah ini. Traffic light. Nggak apa-apa, merah. kita lanjut. Nggak mau minum. Ya, bener lah. Memang di Madura ya, selera perkerisan kita itu memang sangat didominasi dengan apa yang namanya pemurujung derajat. Sebab banyak kalangan sangat meyakini keris ini memiliki tuah kewibawaan sama kepangkatan. Siapa sih yang nggak pengen tambah berwibawa, yang nggak pengen naik pangkat, dari yang tidak punya pangkat terus naik ke pangkat tertinggi. Semuanya pengen lah, kayak saya dan kamu. Iya. Pengen nggak kamu jadi presiden? Iya, kalau hanya Pengen ya pengen lah. kalau pertanyaan seperti itu ya pengen. Ya saya juga Siapa yang begitu. tidak ingin? Setidaknya jadi gubernur lah, jadi bupati nggak apa-apa. Katanya kepala desa. Oh iya, Kepala desa sekarang di Sumeneb lagi ngetren ya. Iya betul. Masa-masa kontestasi politik kades kepala desa. Ya kita boleh cek lah, Waf. Dari sekian banyak calon kepala desa, rasanya sedikit sekali ya yang tidak mengagem, tidak punya keris junjung derajat. Sebab itu sudah menjadi fenomena klasik ya. Dari dulu hingga sekarang tetap ada, Waf. Jadi emang dari dulu ya? Iya, namanya calon kepala desa biasanya sudah menyiapkan diri dengan senjata adiluhung ya, keris junjung derajat. Paling tidak tombaknya lah buat tempel badan begitu. Dan yang menjadi catatan penting bagi saya, Waf, dari fenomena itu satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya, Waf. Apakah itu, Waf? Apa? Ternyata ya, banyak sekali dari cakades, calon kepala desa, yang kemudian tidak berhasil meraih jabatan kepala desa, padahal mereka sudah mempunyai mengagem pusaka keris junjung derajat yang semua original. Berarti udah punya tapi Iya, nggak jadi. ya tidak menggapai juga jabatan yang dia inginkan. Berarti faktanya emang punya. Di lain pihak, Waf, Ya, lanjut. apa namanya? Di lain pihak, tidak sedikit dari mereka cakades yang berhasil mencapai tujuannya, menduduki kepala desa tanpa menggunakan keris junjung derajat, atau mereka mengagem keris junjung derajat, ternyata kerisnya tidak terkategori keris original sepuh, baru digarap gitu, Waf. Yeah. Kamu belum tahu ya bedanya keris sepuh dengan tidak sepuh? Belum sih, gimana? Ya, nanti belajar lah, kita bahas di lain kesempatan. Ya. Tapi secara awam gitu mirip ya yang baru sama yang sebelum. Ya Secara awam lah, bukan ahli keris lah.
secara pandangan pertama. Ya hampir nggak ada beda, Ada. apalagi keris baru yang sudah dalam proses penuaan, dituakan sedemikian rupa, seperti mengolesi bilah keris dengan belerang, terus direndam ke dalam air keras gitu, Ya. supaya tampilannya korosi, karatan seperti keris yang baru, keris karatan yang baru dicuci gitu ya. Ya itu kita simpan buat nanti aja Kak. Ya, Kita balik yang tadi. Berarti saya simpulkan bahwa kepemilikan keris itu tidak menjamin ya. ya Tidak menjamin, dan di lain hal ada juga yang berhasil tanpa mengagem junjung derajat itu. ya makanya Berarti ada yang salah berarti. ya banyak menimbulkan pertanyaan memang, Wak, terutama kita yang menjadi manusia pembelajar sih ya. Manusia pembelajar daripada dibilang manusia kurang ajar. Lebih baik. Iya. Iya benar, tidak menjamin, Wak, tidak menjamin setiap orang yang mengagem keris junjung derajat, termasuk calon kepala desa, dapat mencapai tujuannya. Cuma tidak berarti juga keyakinan, manfaat atau dunia perkerisan bilang tuah ya, tuah keris junjung derajat itu bertuah kewibawaan dan kepangkatan, itu keyakinan yang dipaksakan, yang tidak berdasar. Nggak gitu juga gitu loh. Karena bisa jadi selama ini mereka sudah mengagem pusaka keris junjung derajat dengan cara yang salah gitu loh, Waf. Wah, berarti penekanannya itu di caranya ya Kak? Ya, saya kasih contoh aja ya, Waf. Iya, contoh. Sobat budak keris mengagem pusaka keris junjung derajat Sultan Abdurrahman Sumeneb. Jelas kan eranya era Islam. Selain sobat budak keris merawatnya, menjaganya, juga berkirim surat Al-Fatihah, bacaan surah Al-Fatihah kepada empu yang menciptanya, yang diyakini ia seorang beragama Islam, bahkan mungkin soleh gitu. Jadi caranya itu tadi kan di perkara cara ya Kak. Iya. Caranya itu selain kita merawat keris tersebut, kita kalau bisa mengirimkan Fatihah kepada empunya Iya, yang kita yakini sebagai orang Islam atau Muslim. Nah, soleh ini gitu. ya soleh. Nah, ini sebenarnya saya jadi teringat sesuatu nih Kak. Iya, Saya kan juga pernah ngaji ya. iya. Jadi itu Ngaji apa dulu? ngaji kitab, Ah, ya, kitab kuning. Kita anggap kitab kuning aja ya. Iya, iya. Kitab kuning. Berarti itu kalau di pikiran saya Kak, itu Iya. sama kayak kita sebagai santri itu ngirim Fatihah kepada Guru penulis gitu. bukunya, Kepada pengarang kitabnya. pengarang kitabnya. Iya, betul. Berarti sama kayak Betul gitu sekali, ya? Waf. Hanya bedanya, Waf, kalau para ulama yang menjadi pengarang kitab itu mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi umat, itu dengan tulisan yang bisa kita baca ya. Ya. Tapi kalau empu keris membuat keris, mencipta keris, maksud mulianya bisa kita lihat, bisa kita hayati dari tampilan pamornya, Waf, gitu. Dan itu nggak semua orang bisa. Nah, Perlu iya. belajar keris. Nah, itu gitu. yang saya bingung Kak. Kalau misalnya kitab kan udah jelas kita baca, ada Iya. tulisannya, kita pelajari kan ya. Iya. Tapi kalau keris kan benda kepemilikan. Emang apa sih yang bisa kita pelajarin gitu loh? Oke. Saya Nah, itu. ngerti. Saya nggak paham masih. Iya. Ya, kita tinggal perhatikan aja, Waf, bentuk pamornya, pamor ujung derajat, berupa garis-garis membumbung tinggi ke atas, membentuk segitiga berlapis-lapis itu ya, Waf, dari pangkal hingga ujung bilah. Ya. Berarti itu bisa dibaca ya, Pak? Ada maknanya kira-kira? Iya, saya sempat lama berpikir dan merenungnya, Waf. Hasilnya, Waf, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkarir ya, terutama lagi di pemerintahan, kita harus mau memproses diri, mengakselerasi diri secara bertahap gitu, Waf, hingga kita mencapai derajat yang paling tinggi. Di sini Empu tidak menginginkan kita mengambil jalan pintas, instan,
apalagi mohon maaf sogok menyogok, money politik semacamnya itu nggak banget empu menginginkan Waf. Oh berarti yang kakak maksud bertahap itu di pamornya yang itu ya kak? Yang Iya. dari pangkal sampai ujung Iya, yang itu ya? Tingkat itu ya? Membentuk segitiga berlapis-lapis hingga ke Iya. ujung. Terus dari mana saya menghubungkan garis-garis dengan tahapan-tahapan proses yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berkarir, terutama di pemerintahan? Ya, saya dapatkan kuncinya sudah, yaitu keris junjung derajat untuk kewibawaan dan kepangkatan. Itu kuncinya. Artinya Wah, saya hanya merubah cara pandang kita akan nilai kepangkatan dan kewibawaan pada keris junjung derajat dari tuah menjadi falsafah, dari khasiat menjadi nasihat gitu. Saya tidak merubah pakemnya, sekali lagi hanya merubah tinjauan isi pakemnya Wah. Iya. Gitu. Berarti yang awalnya orang punya keris junjung derajat itu hanya mengetahui bahwa oh ini efeknya ke Iya. pangkat sama wibawa, Iya, akhirnya dia menggunakan keris tersebut untuk dijadikan betul. pelajaran. Makanya di Gitu ya. awal kamu bilang dari fakta itu tidak menjamin kalau seseorang bisa mencapai tujuannya kepangkatan dengan menggunakan keris gitu. Berarti lihat dari cara pandangnya itu ya? Iya. Makanya Wah, keris itu dibilang karya adiluhung karena memang mengandung filosofis yang tinggi banget kan. Iya betul, Nah, betul. Karena bisa dibaca ya. Kalau Nawaf pernah dengar Kaizen, pernah kan? Kaizen itu dari Jepang ya? Ya, satu manajemen khas Jepang yang biasa diterapkan terutama di perusahaan-perusahaan besar di sana. Kaizen satu manajemen yang mengedepankan proses, menghendaki perbaikan kecil tapi konstan, terus menerus bertahap gitu. Berbeda dengan innovation milik Barat. Ia menghendaki perbaikan besar, lompat jauh, ancangan lompat jauh, tapi tidak konstan gitu loh. Makanya produk-produk Jepang itu kayak sepeda motor ya. Dulu Astrea Supra, Supra 125, Supra X, Supra Fit. Bertahap ya? Iya bertahap. Jadi konsepnya itu kalau yang saya dengar itu dari kakak, emang ada evaluasi sedikit demi sedikit ya, tapi secara terus menerus. Iya betul. Iya, tidak seperti di Barat lah. Di sana kita jumpai, misalkan di Eropa ya, banyak sekali anak-anak muda yang secara tiba-tiba memimpin perusahaan besar jadi top leader gitu. Kalau di Jepang nggak gitu. Yang mimpin mesti yang tua-tua, jarang yang muda-muda. Walau mau sepinter apa, secerdas apa, seproduktif apa, yang muda-muda nggak bisa. Senioritas gitu. Tapi senioritasnya tidak tendensi negatif Wah, tendensi positif, yaitu menghargai proses perbaikan kecil sekali lagi tapi konstan gitu loh Wah. Berarti konsep Kaizen ini balik lagi ke pamornya yang tadi di garis-garis segitiga itu ya kan? Iya. Nah, ada banyak dan itu sedikit demi sedikit sampai mencapai ujung ya, sampai mencapai pangkat yang kita inginkan. Iya. Berarti sejauh ini saya bisa katakan bahwa keris itu tidak merupakan sebagai hiasan semata ya, bukan hanya sebagai keyakinan yang, kalau ini pendapat saya pribadi ya kan, bukan keyakinan yang buta gitu loh, tapi adalah benda yang bisa kita pelajari filosofisnya. Iya. Karena memang kan saya yakin kalau dari pemaparan Kak Ansori tidak hanya pamor Kak, jadi dari setiap guratan, terus bahannya, terus waktu itu dibuat itu mengandung filosofi yang tinggi. Iya. Nanti kita bahas itu lah di lain kesempatan. Kesimpulannya Waf ya, jika kita memang benar-benar ingin mengagem pusaka keris junjung derajat dengan baik dan benar, ya kita nyambung lah dengan empu yang menciptanya. Kalau kita yakin empu yang menciptanya adalah seorang beragama Islam, maka kita kirim bacaan surah Al-Fatihah buat dia. Karena ada Waf, bahkan banyak sekali
keris yang berpamorkan junjung derajat, yang penciptaannya tidak dipengaruhi sesuatu yang berkaitan dengan orang soleh, tapi berkaitan dengan animisme, paganisme, Yudaisme, Hinduisme gitu. Leluhur ya. Nah, untuk keris yang terkategori semacam itu, kita tidak perlu kirim bacaan surah Al-Fatihah kepada yang menciptanya. Cukup kita mengikuti kandungan filosofis yang ada. Itu nggak salah loh ya. Iya, Bagi kita yang betul, muslim loh ya, nggak salah. Kan emang Kayak kita kebaikan kan bisa datang dari mana aja kayak kan. kita ngendalikan gunakan mobil ini kan buatan Jepang, wah, bukan buatan orang kita. Orang Jepang kan notabene non muslim gitu. Iya betul. Ya. Tapi akan menjadi poin plus jika kita tahu pembuatan keris tersebut itu di era Islam, Iya. dan kita meyakini bahwa yang membuat adalah orang soleh, yaitu ada nilai plus tersendiri. Iya. Sebentar, Waf. Ini kita jalan-jalan sampai di mana ini? Kira-kira Nggak tahu. pembicaraan kita dari tadi bermanfaat nggak buat sobat budak keris yang kita muliakan? Nah, menurut kalian gimana nih? Karena Mudah-mudahan lah, kita berdoa saja. iya. Demikian ya, sobat budak keris yang kita muliakan. Ya, Terima kasih bentar. sudah cukup. Bentar, ini kita ada di mana dulu? Di mana ini? Di pinggiran kota Sumeneb Ya udah. masih, tapi kita nggak tahu di mana. Kita ini lanjutkan tempatnya. nanti kalau kita sudah menemukan jalan pulang ya. Ya. So, terima kasih sudah nonton, dan nanti kalau kita jalan-jalan lagi, kita akan bawa bentar. Ya, nanti akan kita bawa sobat budak keris untuk diskusi hal yang serupa, Sip. tapi dengan pameran yang berbeda ya, Kak. Ya, insyaallah. Insyaallah. Oke, sukai video ini kalau senang, kalau nggak senang ya di dislike aja, dan kalau mau berlangganan silahkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.